Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini izin menyampaikan sedikit mengenai penugasan pengantar imunologi dari kelas R yang berjudul Development and Function of CD8+ Cytotoxic T Lymphocyte and Resistance of Pathogenic Microbes to Cell-Mediated Immunity. Kemudian kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tiara Sekar Ayuni dengan NIM 632201100007 dengan nomor absen 21. Kemudian ada Salma Anaziha dengan NIM 632201100010 dengan nomor absen 20. Zakia Alda dengan NIM 632201100011 dengan nomor absen 25, serta ada Isma Faiko dengan NIM 632201100013 dengan nomor absen 27. Sumber peptida terkait kelas 1 adalah antigen protein yang disintesis dalam sitosol dan antigen protein mikroba yang difagositosis yang keluar dari vesikel fagosit ke dalam sitosol. Selain itu, beberapa sel dendritik dapat menangkap antigen dari sel dan tumor yang terinfeksi, mentransfer antigen ini ke dalam sitosol, dan dengan demikian menyajikan antigen yang dicerna pada molekul MHC kelas 1 dengan proses yang dikenali sebagai presentasi silang. Selanjutnya, diferensiasi CD8+ naive T cell menjadi CTL fungsional dan sel memori tidak hanya memerlukan pengenalan antigen, tetapi juga konstimulasi dan dalam beberapa situasi memerlukan bantuan dari sel T CD4+. Kemudian CD8+ CTL kemudian akan mengenali kompleks MHC peptida kelas 1 pada permukaan sel yang terinfeksi dan membunuh sel-sel tersebut sehingga menghilangkan reservoir infeksi. Sel T mengenali peptida terkait MHC oleh T-cell reseptor dan koreseptor CD8. Sel yang terinfeksi ini juga disebut sebagai target CTL karena mereka diserang oleh CTL. TCR dan CD8 serta protein persinyalan lainnya mengelompokkan di membran CTL di tempat kontak dengan sel target yang dikelilingi oleh integrin LFA1. Molekul-molekul ini mengikat ligan mereka pada sel target, yang mengikat kedua sel bersama-sama membentuk sinaps imun, di mana CTL mensekresi protein sitotoksik. Selanjutnya, mekanisme pembunuhan sel yang terinfeksi oleh CD8+, yang didahului dengan limfosit T CD8+ yang diaktifkan oleh antigen dan sinyal lain yang berdiferensiasi menjadi CTL yang mampu membunuh sel terinfeksi dan mengekspresikan antigen. CD8+ naive T cell dapat mengenali antigen tetapi tidak mampu membunuh sel yang mengekspresikan antigen. Diferensiasi CD8+ naive T cell menjadi CTL yang aktif disertai dengan sintesis molekul yang terlibat dalam pembunuhan sel. Kemudian menjadikan T-cells efektor ini berfungsi sebagai sitotoksik. Limfosit T CD8+ selanjutnya mengenali peptida terkait MHC kelas 1 pada sel yang terinfeksi dan beberapa sel tumor. Perkembangan dan fungsi limfosit T sitotoksik CD8+. Sebagai pendahuluan, fagosit berperan paling baik dalam membunuh mikroba yang terbatas pada vesikel. Mikroba yang misalnya seperti virus kemudian langsung masuk ke sitoplasma atau melarikan diri dari fagosom ke dalam sitosol yang relatif resisten terhadap mekanisme mikrobisida fagosit. Pemberantasan patogen semacam itu membutuhkan mekanisme efektor lain dari imunitas yang diperantai sel T, limfosit T, sitotoksik CD8+. Oke, baik, selanjutnya yang pertama, pengenalan antigen oleh CTL menghasilkan aktivasi jalur transduksi sinyal yang mengarah pada eksositosis isi granula CTL ke dalam sinaps imun antara CTL dan sel targetnya. Kemudian karena CTL ini berdiferensiasi yang tidak memerlukan konstimulasi atau bantuan sel T untuk aktivasinya, mereka ini dapat membunuh sel yang terinfeksi di jaringan manapun. Oke, CTL sendiri dapat membunuh sel target itu adalah sebagai akibat dari proses pengiriman protein granul ke dalam sel target. Dua jenis protein granul yang penting untuk membunuh sel adalah granzyme atau enzim granul dan fervorin.
Enzim granul sendiri itu membelah dan mengaktifkan enzim caspases yang ada dalam sitosol sel target. Enzim caspases sendiri yaitu protease sintein yang membelah protein setelah residu asam aspartat. Oke, yang kedua yaitu CTL yang diaktifkan juga dapat mengekspresikan protein membran yang disebut dengan ligand fas. Nah, ligand fas ini yang berikatan dengan reseptor pemicu kematian yang disebut dengan fas pada sel targetnya. Nah, keterlibatan fas mengaktifkan caspases dan menginduksi apoptosis sel target ini tidak memerlukan eksositosis granul dan hanya memainkan peran kecil dalam pembunuhan CD8+ CTL. Nah, kemudian yang ketiga, hasil dari mekanisme efektor CTL ini adalah sel-sel mati yang terinfeksi. Kemudian, sel-sel yang telah mengalami apoptosis itu maka akan difagositosis dan dieliminasi. Mekanisme yang menginduksi fragmentasi DNA sel target tadi merupakan ciri khas dari apoptosis, juga dapat memecah DNA mikroba yang hidup di dalam sel yang terinfeksi. Setiap CTL dapat membunuh sel target, melepaskan, dan melanjutkan untuk membunuh sel target tambahannya. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerjasama antara CD4+ dan CD8+ T-sel dalam pemberantasan infeksi intraseluler. Nah, jenis limfosit T ini dapat berfungsi sebagai kooperatif untuk menghancurkan mikroba intraseluler, di mana dalam makropag yang terinfeksi oleh bakteri intraseluler, beberapa bakteri diasingkan dalam vesikel atau fagosom. Nah, sel T CD4+ ini akan mengenali antigen yang berasal dari mikroba vesikular dan mengaktifkan makrobak untuk membunuh mikroba di dalam vesikel. Sel T CD8+ ini mengenali antigen yang berasal dari bakteri sitosol dan dibutuhkan untuk membunuh sel yang terinfeksi sehingga dapat menghilangkan reservoir infeksinya. Kemudian, jika mikroba difagosit dan tetap diasingkan di makrofag vesikel, sel T CD4+ ini cukup untuk membasmi infeksi dengan mensekresikan IVN dan mengaktifkan mekanisme mikrobisida makrofag. Namun jika mikrobanya dapat keluar dari vesikel, yaitu ke dalam sitoplasma, mikroba menjadi tidak peka terhadap aktivasi makrobak yang diperantarai oleh sel T, dan eliminasinya memerlukan pembunuhan sel yang terinfeksi oleh CD8+ CTL. Resistensi mikroba patogen terhadap imunitas yang dimediasi sel. Mikroba akan mengembangkan mekanisme yang beragam pada setiap jenisnya untuk melawan pertahanan host yang dimediasi oleh limfosit T. Pada bakteri intraseluler, bakteri ini akan mengembangkan mekanisme dengan menghambat fusi fagosom dengan lisosom, atau bisa juga dengan membuat pori-pori di membran fagosom agar dapat keluar ke sitosol, sehingga bakteri ini dapat melawan mekanisme mikrobisida fagosit dan bertahan hidup maupun dapat bereplikasi di dalam fagosit. Sedangkan mekanisme pada virus akan menghambat presentasi antigen terkait MHC1 dengan menghambat produksi atau ekskresi molekul kelas 1, kemudian menghalangi pengangkutan peptida antigenik dari sitosol ke dalam retikulum endoplasma dan mengeluarkan molekul kelas 1 yang baru disintesis dari retikulum endoplasma. Nah, mekanisme virus ini akan mengurangi pemuatan molekul MHC kelas 1 oleh peptida virus, sehingga untuk melawan mekanisme tersebut, pertahanan inang harus direvolusi, yaitu dengan cara yang pertama, sitotoksit T limfosit akan mengenali peptida virus terkait MHC1, dan ketika virus itu menghambat ekspresi MHC1, maka sel natural killer atau NK akan diaktifkan oleh sel-sel yang kekurangan molekul kelas 1. Yang kedua yaitu dengan cara ketika virus menghasilkan sitokin penghambat atau reseptor sitokin terlarut yang mengikat dan menetralkan sitokin seperti interferon gamma, maka pertahanan inang akan mengurangi jumlah sitokin yang tersedia untuk memicu reaksi imun yang diperantarai oleh sel.
Nah, berikut merupakan contoh-contoh mikroba dan juga mekanisme resistensinya, yaitu mekanisme mikroba untuk melawan pertahanan host. Yang pertama yaitu Mycobacteria, yaitu dengan mekanisme penghambatan fusi fugolisosom. Kemudian ada Epstein-Barr virus atau EBV dengan mekanismenya yaitu memproduksi interleukin 10, yaitu dengan penghambatan makrofag dan aktivasi sel dendritik. Kemudian ada poxvirus, yaitu dengan mekanisme penghambatan aktivasi sel efektor, yaitu dengan cara memproduksi reseptor sitokin yang terlarut. Contoh berikutnya yaitu herpes simplex virus atau HSV dengan mekanisme penghambatan presentasi antigen, yaitu dengan peptida HSV mengganggu transporter dari TAP. Yang kedua yaitu cytomegalovirus atau CMV dengan mekanisme yaitu penghambatan presentasi antigen, yaitu dengan penghambatan aktivitas proteosomal, penghapusan molekul MHC1 dari retikulum endoplasma. Yang terakhir yaitu Epstein-Barr virus atau EBV dengan cara mekanisme penghambatan presentasi antigen dengan penghambatan aktivitas proteosomal. Aktivasi dan exhaustion T-cell. Dapat terdapat 2 poin gambar yaitu A dan B. Untuk poin A, infeksi virus akut. Virus spesifik T-sel CD8+ berproliferasi, berdiferensiasi menjadi CTLS, efektor, dan sel memori dan membersihkan virus. Virus lain menghasilkan sitokin penghambat atau reseptor sitokin yang mengikat dan menetralkan sitokin seperti IFN dan mengurangi jumlah sitokin yang tersedia untuk memicu reaksi imun yang diperantarai oleh sel. Beberapa virus menghindari eliminasi dan menimbulkan infeksi kronis dengan merangsang ekspresi reseptor penghambat, termasuk PD1 atau dead protein 1 pada T-sel CD8+, sehingga menghambat fungsi efektor CTLS. Nah, fenomena ini di mana T-sel memasang respon awal terhadap virus, tetapi responnya dihentikan sebelum pada waktunya, atau disebut dengan exhaustion T-cell, seperti yang terlihat pada gambar poin B. Pada beberapa infeksi virus kronis, seperti T-sel CD8+, memasang respon awal, tetapi mulai mengekspresikan reseptor inhibitor seperti PD1 dan CTLA4, dan menjadi inaktif, yang menyebabkan virus bertahan. Proses ini disebut dengan exhaustion atau kelelahan karena T-sel memang membuat respon tetapi berumur pendek. Masih ada virus lain yang secara langsung menginfeksi dan membunuh sel kekebalan. Contohnya HIV yang mampu bertahan hidup pada orang yang terinfeksi dan membunuh T-sel CD4+. Hasil infeksi ini dipengaruhi oleh kekuatan pertahanan inang dan kemampuan patogen untuk melawan pertahanan. Prinsip yang sama terbukti ketika mekanisme efektor imunitas humoral dipertimbangkan. Salah satu pendekatan untuk memiringkan keseimbangan antara inang dan mikroba yang mendukung kekebalan protektif adalah dengan memvaksinasi individu untuk meningkatkan respon imun yang diperantarai oleh sel. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.